Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa yang Bapak cintai, Bapak banggakan, di mana saja berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam. Alhamdulillah, motivator kita sudah ada bersama Bapak, Pak Rahmat, akan menyampaikan judul baru dari 4 episode. Supaya tidak lupa, akan Bapak sampaikan pada episode pertama kita bicara tentang masalah rahasia mencapai tujuan. Jadi hidup itu memang harus bertujuan. Nah, bagaimana supaya tujuan itu bisa diwujudkan? Ada 3 kuncinya, ya. Yang pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Ya. Yang kedua, ikhtiar harus optimal. Ya. Dan ketiga, terus berdoa kepada Allah. Sebab bagaimanapun juga manusia itu kemampuannya terbatas. Episode kedua kita bicara tentang bagaimana mengupgrade diri kita masing-masing. Memang kalau kita ingin maju, kita harus mau mengupgrade diri. Ya. Nah, gimana caranya supaya upgrade kita itu bisa betul-betul diwujudkan? Ya. Yang pertama, ya tingkatlah mentalitas kita. Ya. Yaitu ketekunan kita, ketangguhan kita, ya, yaitu memang harus diupayakan makin lama makin kuat. Ya. Yang kedua, tingkat pula kemampuan berpikir kita, main kita, otak kita, ya. Itu harus dilatih supaya makin lama makin cerdas. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa, ya, fisik kita juga harus dilatih, harus diperkuat supaya sehat. Ya. Sebab meskipun otaknya hebat, tetapi kalau fisiknya lemah, kita tidak akan banyak berbuat yang sebenarnya sesungguhnya. Nah, yang ketiga, ya, episode kita bicara tentang masalah percaya diri. Jadi memang kita harus punya rasa percaya diri, ya, supaya langkah kita itu ya bisa berlanjut dengan baik. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita memiliki percaya diri? Ya. Yang satu, ya kita harus berani memulai. Ya. So, kalau orang sudah memulai akan tahu sebenarnya yang kita takutkan itu sebenarnya tidak ada. Ya. Karena Bapak sampaikan ada satu yang namanya teori jongklok. Ya. Kalau ada orang yang takut air, gitu ya, kalau didakwahi tentang tidak usah takut air, belum tentu dia menerima. Jadi bawa aja dia jalan-jalan di pinggir kolam. Tentu saja jangan kolam yang terlampau dalam. Ya. Ketika balanga jongklokin, ya, supaya dia kecebur ke dalam kolam. Ya. Tentu dia akan berusaha supaya menyelamatkan diri, supaya tidak tenggelam. Ya. Dengan cara demikian orang nanti akan tahu bahwa kolam itu memang tidak berbahaya. Ya. Kita itu sebenarnya bisa berenang, asal mau berusaha. Nah, jadi untuk percaya diri, mulailah kita harus bisa memulai tentang apapun juga. Ya. Dan yang kedua, ya, kita juga harus yakin kepada firman Allah, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Ya. Kalau kita hanya lulusan SD, Allah tidak memberikan ujian lulusan SMP. Ya. Kalau kita lulusan SMA, ya, tidak akan memberikan ujian, ya, tingkat perguruan tinggi. Jadi yakin Allah itu sangat adil. Kita tidak akan diberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Oleh karena itu kita memang harus pede. Ya. Nah, pada episode yang keempat ini kita akan bicara bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi produktivitas itu supaya hasil yang kita hasilkan itu memang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Sehingga kalau berbisnis itu ya untungnya akan gede. Ya. Tapi kalau produktivitas kita rendah, tentu hasil produksi hanya sedikit. Ya. Sehingga keuntungan kita juga tentu tidak akan banyak. Ya. Nah, kesempatan ini dengan Pak Rahmat, kita akan bincang-bincang tentang produktivitas. Ya. Ini kenapa kita menaikkan produktivitas secara jelasnya dan secara lengkapnya, Pak Rahmat. Ya. Oke, baik.
Nah, mungkin barusan sudah sedikit disinggung ya oleh Pak Prof tentang mengapa sih kita harus produktif. Ya, produktivitas itu ya karena dasarnya produktif. Kenapa harus produktif ya? Supaya hasil kerja kita itu lebih banyak, lebih berarti, lebih berkualitas. Yang ujungnya kalau kita bisnis, artinya bisnis kita lebih maju. Ya. Kalau kita juga misalnya sebagai seorang karyawan, maka kontribusi kita juga terhadap perusahaan itu akan lebih besar. Nah, dua-duanya baik dalam bisnis maupun dalam bekerja ya atau dalam karir, yaitu akan meningkatkan keberhasilan kita, peluang keberhasilan kita. Jadi jangan kita itu hanya terfokus lamanya kita kerja. Oh, saya akan kerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau tidak ada hasilnya, ya buat apa? Atau hasilnya tidak sebanding dengan waktu yang kita perlukan. Nah, maka di sini saya mengajak bahwa kita ya semua bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk memahami apa itu produktivitas. Karena yang menentukan keberhasilan kita itu bukanlah lamanya kita bekerja, tapi dari hasil pekerjaan kita. Begitu Pak kira-kira. Oh ya gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan itulah ya, gimana supaya hasil kerja kita itu banyak? Apakah kita harus, kan kata orang mengatakan ya, jadi usaha itu katanya harus usaha keras, usaha cerdas, usaha tuntas ya, dan usaha ikhlas. Ini gimana? Ada kaitannya itu kan tentang produktivitas. Ya, tentu. Nah, sekarang kita mungkin akan masuk sih bagaimana caranya supaya kita itu lebih produktif. Ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Prof tadi ya tentu sangat berkaitan. Cuma saya merangkum supaya mudah diingat dengan dua kunci saja. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih produktif. Yang pertama adalah kita harus menentukan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melakukannya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita lakukan, bahwa waktu kita itu terbatas. Waktu saya sehari semalam itu 24 jam. Pak Prof juga sama kan, 24 jam. Iya. Semua orang, adik-adik di sini, pemirsa, semuanya memiliki waktu 24 jam. Bahkan orang terkaya, kayak Jeff Bezos, ya, Bill Gates dan sebagainya, mereka pun sama, punya waktu 24 jam. Nah, tapi kenapa hasilnya ya yang mereka hasilkan itu berbeda dengan kita? Nah, itu salah satunya adalah ditentukan oleh produktivitas kita, hasil kita. Nah, kenapa bisa berbeda produktivitasnya? Karena apa yang dilakukannya berbeda. Antara orang yang memiliki hasil lebih banyak dengan orang yang tidak memiliki hasil yang banyak. Itu yang kenapa kita perlu dengan cermat memilih apa sih yang kita lakukan. Dan seringkali yang kita lakukan itu tanpa sadar, kita tahu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Ya, contoh sederhana, misalnya kita dalam bekerja. Kita bekerja ya, masuk jam 9, pulang jam 5, atau pokoknya sehari itu 8 jam ya kita bekerja. Tapi tanpa sadar dalam pekerjaan, kita seringkali melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu. Misalnya terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak gosip, atau hanya buka email iseng, buka sosial media. Sementara pekerjaan yang seharusnya kita lakukan malah terlewat. Jelas ini akan mengurangi produktivitas kita. Nah, jadi kita harus mendengar cermat waktu yang kita lalui, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya dilakukan untuk apa. Nah, itu kunci dari prioritas yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan tindakan-tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Di sini artinya berkaitan dengan how. Tadi masuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, masuknya di sini. Nah, ya sebagai contoh lah, bagi orang yang kurang paham bagaimana workflow mengedit video lah, contohnya seperti mengedit video. Mungkin untuk mengedit video itu butuh waktu yang sangat lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi sementara ada orang yang ngedit video itu dalam waktu beberapa jam kok selesai. Nah, di sini
ada sebuah workflow yang tata cara ya, workflow ini urutan kerja yang tidak diketahui. Artinya kita perlu meningkatkan, nah disinilah kita perlu meningkatkan ilmu dan skill kita, kemampuan kita, bagaimana cara meningkatkan kerja. Sehingga dengan produktivitas yang lebih, artinya dengan ilmu dan skill yang tinggi, maka produktivitas kita itu akan lebih baik. Mungkin nanti akan berkaitan ya tadi dengan tata cara kerja ya, kerja cerdas misalnya. Kemudian cara yang lain misalnya dengan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih. Ya, sebagai contoh lah, kita misalnya mau mengetik. Kalau dulu kan dengan zaman mesin tik manual dibandingkan dengan ngetik menggunakan komputer, jelas kecepatannya itu akan berbeda. Kenapa? Karena kalau ngetik dengan menggunakan komputer, kita lebih mudah mengedit. Berbeda kalau dengan menggunakan mesin tik. Nah, teknologi. Artinya kita juga jangan gaptek. Umat Islam tuh nggak boleh gaptek. Jadi, kita harus mengenal teknologi dan kita memanfaatkan teknologi kita itu untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Nah, di sini ya tentu mungkin tadi ya sebelum acara ini dimulai sempat juga disinggung tentang bagaimana kita itu berkaitan dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita cara ya kerja ikhtiar maksimal tadi. Nah, jadi meningkatkan produktivitas itu adalah bagian dari kerja atau ikhtiar maksimal kita dalam meraih tujuan kita. Kemudian meningkatkan produktivitas juga itu adalah bagian dari gaya hidup seorang muslim yang harus selalu mengupgrade kemampuan dirinya. Nah, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan produktivitas. Nah, ini kalau dibahas panjang lebar ini sangat luas, Pak. Bisa menjadi training beberapa hari sebenarnya, tapi intinya adalah dua itu saja. Kita harus dengan cermat apa yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan. Pastikan yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang bernilai, yang memberikan arti, baik bagi pekerjaan kita, bagi bisnis kita, bagi dakwah kita, dan sebagainya. Yang kedua, perbaikilah cara kita bekerja. Dan kita itu harus memiliki pikiran yang terbuka bahwa cara kerja kita saat ini bisa ditingkatkan, bisa di-upgrade. Ada cara kerja yang lebih baik dibandingkan dengan cara kerja kita saat ini. Yang seringkali jadi masalah, banyak orang yang menganggap cara saya ini sudah yang terbaik. Padahal belum tentu. Kalau kita punya pikiran terbuka, mau belajar, melihat orang lain, sebenarnya ternyata orang lain kok lebih hebat pekerjaannya. Begitu. Mungkin kalau dirangkum bisa begini ya Pak Ahmad ya. Memang dalam manajemen itu ada dikatakan prinsip manajemen ya, yaitu POAK ya, planning, organizing, activating, and controlling ya. Jadi kalau produktivitas ingin tinggi ya kita harus berpegang teguh pada planning. Planning itu biasanya dijabarkan dengan program-program kerja ya. Kita harus taat ajas ya, supaya program yang telah dibuat, apakah urutannya, apakah waktunya ya, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Dan yang kedua ini tergantung pada alat yang kita gunakan, metode ya. Metode dan alat yang kita gunakan. Kalau memang masalahnya besar ya kita menggunakan alat-alat yang lebih baik, yang lebih besar ya, cara yang lebih baik ya. Sekarang zamannya orang menggunakan internet ya, segala-galanya pakai sistem. Itu produktivitas itu tentu akan menjadi lebih baik ya. Nah, tetapi tentu saja semua itu ya tergantung dari demand behind the gun-nya gitu ya. Jadi produktivitas itu akan terkait dengan kapasitas manusia, ya, kemampuan dan keterampilan manusia ya. Ya tidak akan lepas bagaimana kita supaya SDM kita terus-terusan dilatih tanpa henti ya. Sehingga mereka itu bisa mengikuti perkembangan. Kan dunia ini tidak pernah tetap ya. Betul. Katanya bukan tiap tahun, bahkan tiap hari itu terjadi perubahan. Ada pembaruan. Nah gimana nih? Kalau kita kaitkan dengan katakan dunia itu berkembang terus ya. Saja kita produktivitas juga harus terus naik ya. Betul sekali. Ya dunia ini makin hari itu makin cepat. Teknologi itu semakin maju, jarak juga semakin dekat. Ya. Dengan adanya teknologi kan jarak semakin dekat. Ya misalnya video ini
sangat mungkin sekali kan ditonton oleh pemirsa kita yang tinggal di luar negeri. Ini ada akibat dari teknologi. Nah, kalau seandainya kita ya, sebagai seorang muslim tidak memahami dan tidak menerapkan produktivitas, maka kita akan tertinggal. Nah, salah satu caranya ya betul tadi, bahwa kita, ya, diri kita sebagai individu, atau kalau kita dalam seorang pemimpin di sebuah perusahaan, mengupgrade kemampuan individu, itu sangat-sangat penting. Dan itu harus terus-menerus. Karena teknologi terus berkembang. Karena bisa saja, ya sebagai contoh saja, banyak hal yang dulu itu berjalan, sekarang menjadi tidak berjalan. Kenapa? Karena udah tergilas, udah ketinggalan zaman. Nah, atau karena kehidupan kita juga berubah. Ya, sebagai contoh, katanya sekarang udah zamannya internet. Penduduk Indonesia itu sudah 75% itu akses internet. Bahkan ya penduduk Indonesia itu bukan negara maju ya. Kebayang kalau negara maju mungkin udah 100% menggunakan internet. Nah, kalau kita tidak mengoptimalkan, tidak memanfaatkan hal yang seperti ini, artinya kemajuan teknologi, kita sendiri akan tertinggal. Maka training secara berkelanjutan untuk mengadaptasi ya masing-masing diri kita dan punya kemampuan mengoptimalkan kemajuan teknologi, ya ini sangat penting. Baik bagi diri kita sendiri sebagai individu maupun diri kita sebagai pemimpin, misalnya di sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi, memastikan bahwa sumber daya manusia kita itu yang mengikuti perkembangan zaman terus-menerus secara berkelanjutan. Ya. Itu produktivitas itu kan bisa kita bagi dua bidang ya. Pertama, produktivitas individual dan produktivitas sebagai satu tim. Ya. Jadi kalau perusahaan itu tidak kerja sendiri, ya, pasti merupakan satu tim kerja. Ya. Jadi produktivitas akan meningkat apabila antar tim itu bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Ya. Dunia sekarang ini kan dunia kolaborasi. Ya. Jadi kalau kita kerja sendiri hasilnya tidak akan banyak. Tapi kalau kita kerjasama dengan orang lain, itu tentu hasilnya akan makin banyak. Nah, gimana ini? Ya, bagaimana meningkatkan produktivitas individual bisa ditingkatkan menjadi produktivitas secara kelompok ya atau bagi satu tim. Nah, yang tadi kita bahas ya sejauh ini, saya lebih fokus bagaimana cara meningkatkan produktivitas secara individu. Nah, sekarang bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas secara tim? Pada dasarnya masih dengan dua kunci tadi, apa dan bagaimana. Cuma kalau dalam bentuk tim, nanti yang akan berperan penting itu adalah leadernya. Ya, masalah leadership. Ya. Leadership yang paling penting. Yang membuat planning adalah leadership. Kemudian yang mengalokasikan sumber daya, ya, termasuk sumber daya manusia, itu adalah leadership. Termasuk untuk controllingnya. Nah, di sini sangat penting. Meningkatkan produktivitas bagi tim itu, nanti kunci yang ketiga, jika boleh ditambahkan, adalah tentang controlling. Ya. Pernah ada sebuah studi kasus, bahkan di tempat saya bekerja dulu, ya, datangnya seorang manajer baru itu bisa meningkatkan produktivitas yang luar biasa. Misalnya, yang biasanya ya karena dulu saya sebagai di sebuah bengkel, kerja di sebuah bengkel alat berat, yang rata-rata sebelumnya pengerjaan itu memakan waktu 6 bulan, ternyata dengan controlling yang bagus, ya, dengan leadership yang bagus, itu bisa dipangkas hanya menjadi kalau nggak salah sekitar hanya 2 minggu. Itu fungsi dari leadership-nya. Jadi nanti jika ditambahkan, kunci ketiga untuk produktivitas tim ada di leadership-nya. Bagaimana leadership itu memberikan planning yang tepat, kemudian alokasi sumber dayanya yang tepat, memberikan pelatihan, menyiapkan sumber daya, dan mengalokasikan sumber daya, plus yang terpenting itu adalah di controlling. Jadi lebih detailnya cukup panjang, tapi intinya di controlling bagaimana supaya setiap individu itu benar-benar mereka itu sangat produktif. Ya.
Tadi kita menyangkut tentang kepemimpinan, Pak Rahmat ya. Itu ada satu teori kepemimpinan yang menyatakan teori situasional. Ya. Jadi sikap seorang pemimpin itu tergantung dari yang dipimpinnya. Ya. Kalau yang dipimpinnya itu adalah katakan levelnya itu level rendah pendidikannya, ya, kemudian mentalnya, maka sikap si pemimpin itu relatif harus otoriter, ya, harus tegas, ya, bersifat interaksional, ya. Tapi kalau yang dipimpinnya itu relatif sudah matang, lebih dewasa lah, ya, katakan sudah bergelar sarjana lah, itu pendidikan yang bersifat instruksional atau otoriter itu tidak baik, ya. Lebih baik yang bersifat humanis katanya. Ini gimana nih? Ini Indonesia itu, kondisi Indonesia itu sikap pemimpin itu yang terbaik itu gimana ini? Yang humanis, ya, apa yang instruksional, ya. Maaf, ini pada zaman Pak Harto itu relatif instruksional, ya, relatif otoriter lah. Dan ternyata berhasil itu, ya. Pak Harto bisa berkuasa sampai 32 tahun tuh. Gimana nih? Mungkin Ya, kalau berkaitan dengan produktivitas, itu sangat masih bisa diterapkan dan tentu saja bisa diterapkan. Kemampuan setiap orang itu berbeda, tapi kita juga harus optimis ya, apalagi zaman sekarang setiap teknologi sudah berkembang, pendidikan juga sudah berkembang. Meskipun ada sebagian orang yang kemampuannya masih belum memadai, sebagian orang sudah cukup memadai. Nah, maka peran si pemimpin itu nanti zaman sekarang itu bisa lebih melihat ya, melihat kalau seandainya yang dipimpin itu heterogen, artinya selain situasional melihat juga individual. Nah, misalnya ya Bapak kan memimpin sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan itu ya setiap orang itu berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, cara berpikirnya beda-beda. Jadi dalam memimpin kita bisa melihat situasional dan individualnya. Kemampuan orang ini di mana? Potensi orang ini di mana? Itulah. Jadi inti dari kepemimpinan itu, ya kalau menurut saya itu bagaimana dia itu mampu mengoptimalkan potensi diri dari orang-orang yang ada di pimpinnya. Nah, tentang kemampuannya yang berbeda-beda, ya tinggal lihat orang ini kuatnya di mana, maka optimalkanlah di sini. Orang ini kuatnya di mana, maka optimalkan di sini. Kadang ada, ya sebagai contoh tadi, ada orang yang pemikirannya belum mature, ya belum dewasa. Dia lebih suka diarahkan aja. Lebih suka saya disuruh saja, dikasih tugas saja. Mungkin kepemimpinan diktator ya, intinya lah. Dalam tanda kutip kepemimpinan diktator, mengarahkan bagi orang tersebut itu sangat bagus. Tapi di sisi lain, ada orang yang berbeda. Dia itu orangnya lebih kreatif, lebih mobile orangnya, lebih berpikir terbuka dan sebagainya. Nah, orang inilah mungkin tadi yang keduanya, Pak. Lebih diberikan kebebasan. Namun dari dua orang ini sebagai seorang leader, tetap kita fokusnya ke satu hal yaitu produktivitasnya. Kita harus punya standar. Orang yang tadi yang lebih suka dikasih perintah, berikan standarnya. Kamu lakukan ini, hasilnya harus minimal seperti ini. Begitu juga dengan orang yang lebih suka kreatif, memiliki kebebasan, tetap juga mereka harus punya target. Jangan sampai mereka bebas tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu artinya tidak produktif juga. Jadi kuncinya dua-duanya tetap melihat ke hasilnya. Berikan target ya sebagai seorang leader, berikan target hasil, kemudian kita kontrol dengan waktu yang periodik. Begitu ya, Pak menurut saya. Jadi prinsip manajemennya pokoknya dilaksanakan ya. Planning, organizing, activating, and controlling. Ya. Nah ini kita lihat sistem kepemimpinan yang dianjurkan oleh Taman Siswa ya. Yaitu Tuturi Handayani, Ing Madya Bangun Karso, Ing Harso Sing Tulodo ya. Itu katanya pemimpin yang bijak. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Rahmat tentang itu? Ya. Jadi Tuturi Handayani, Ing Madya Bangun Karso, Ing Harso Sing Tulodo ya. Jadi melihat dari belakang, memimpin itu ya. Apabila dia ada di tengah-tengah memberikan dorongan ya. Apabila ada di depannya menjadi berikan contoh di teladan tuh. Ya itu sebuah prinsip yang sangat mendasar ya. Dan saya kira prinsip itu
bisa berlaku, Pak, Bisa untuk perkembangan zaman seperti itu. Tinggal nanti yang berbeda itu lebih ke detailnya, Pak. Prinsip tetap pemimpin itu harus memberikan contoh, harus menjadi teladan, harus mendorong dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar itu tetap akan berlaku kalau menurut saya. Tinggal nanti ke detailnya aja. Termasuk dengan menyesuaikan dengan perkembangan psikologis manusia. Karena ternyata psikologis manusia secara umum itu berbeda. Setiap zaman ke zaman itu berbeda. Mungkin zaman dulu, zaman sekitar tahun 40-an ya zaman perang, kemudian zaman 70-an, 80, 90, sekarang udah zaman ya di atas 2020, sebenarnya secara umum sisi psikologis manusia juga berbeda. Tinggal menyesuaikan itu. Terbaca saya juga di perkembangan buku di marketing ya Hermawan Kartajaya, beliau juga menjelaskan bahwa ternyata psikologis manusia itu berbeda karena itu pun sangat mempengaruhi pemasaran. Makanya beliau memperhatikan misalnya tahun 2000-an itu mulai muncul bahwa pasar itu lebih emosional. Ya beliau melihat bahwa pasar itu lebih emosional. Bukan hanya perempuan, termasuk laki-laki. Itu lebih emosional. Maka itu pun berpengaruh ke pemasaran, dan saya yakin juga ini juga berpengaruh ke organisasi dan leadership. Artinya, itu ada penyesuaian. Kalau prinsip dasarnya saya kira tetap bisa dilakukan seperti itu. Ya. Baiklah Pak Rahmat, karena waktunya sudah relatif cukup lama ya. Kita simpulkan saja ya dari episode yang keempat ini ya. Pertama, bahwa produktivitas itu penting, sangat diperhatikan apakah secara individual, apakah itu secara kelompok. Ya. Nah, produktivitas akan meningkat apabila pertama ya kita jelas yang kita kerjakan. Ya. Kalau tidak jelas yang dikerjakan, kemudian tidak punya program yang jelas juga langkah-langkahnya, ya itu kemungkinan produktivitas tidak bisa dicapai oleh kita. Ya. Termasuk sistem prioritas, ya. Itu akan produktif apabila kita melakukan sesuatu yang paling penting diutamakan. Ya. Kadang-kadang kita itu suka keliru. Yang didahulukan itu yang mudah-mudah dulu ya. Tapi yang penting dinomorduakan. Itu tidak akan menimbulkan produktivitas yang tinggi. Ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua juga harus kita perhatikan produktivitas secara kelompok. Ya. Secara tim. Ya. Jadi tim building itu memang harus diupayakan. Tentu saja harus ada upaya dari para pemimpinnya, ya. Gimana supaya tim ini bisa bekerja sama, ya, sehingga tujuan perusahaan atau tujuan lembaga itu bisa diwujudkan. Ya. Nah itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, ya produktivitas juga tidak lepas dari teknologi yang kita gunakan. Ya, zaman sekarang itu katanya sudah zaman 4.0 ya. Ya. Jadi era industri 4.0, yaitu kita harus sangat terikat dengan penggunaan teknologi yang terbaru barangkali ya. Sekarang ada metaverse dan sebagainya gitu ya. Jadi para pengusaha kita juga jangan sampai tertinggal dengan kemajuan teknologi. Para mahasiswa sekalian, barangkali untuk episode yang keempat ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.